Nah, sampai saat ini di bursa karbon Malaysia itu terjadi transaksi kira-kira 140-an ribu ton CO2, sedangkan di Tokyo itu kira-kira 200-an ribu. Ya, artinya apa yang ditransaksikan di bursa karbon Indonesia itu hampir 3 kali lipat dari apa yang ditransaksikan di Malaysia. Jeffrey Hendrik, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia mengungkapkan, sejak bursa karbon diluncurkan tanggal 26 September 2023 hingga 24 April 2024, sudah terdapat sebanyak 55 pengguna jasa yang mendapat izin dengan transaksi sekitar 560.000 ton CO2 ekuivalen. Bursa Efek Indonesia mencatat terdapat 2 perusahaan sebagai penjual, yakni PT Pertamina Geothermal Energy Tbk dengan proyek PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 dan PT PLN Nusantara Power dengan proyek PLTGU Blok 3 PJP Muara Karang. 26 September 2023 bursa karbon kita diluncurkan, artinya kira-kira 7 bulan yang lalu. Pada saat itu jumlah pengguna jasa yang tercatat itu 16 pengguna jasa. Ya, artinya pihak yang akan melakukan pembelian dan penjualan. Hari ini kita punya 55 pengguna jasa. Ya, sampai saat ini ada 2 proyek yang tercatat sebagai supply di bursa karbon kita. Pertama adalah proyek Lahendong milik Pertamina, dan yang kedua adalah proyek PLTU Muara Karang milik PLN. Jadi dua-duanya adalah dari subsektor ketenaga listrikan. Ya. Nah, total ada 1,2 juta CO2 ekuivalen, dan sudah ditransaksikan kira-kira 560.000 CO2 ekuivalen. Nah, tentu pertanyaan berikutnya adalah 500-an ribu ton itu besar atau kecil? Oke, sekarang kita melihat begini. Pertama, kalau kita membandingkan transaksi di bursa karbon Indonesia dengan bursa karbon yang diluncurkan lebih kurang sama atau lebih dulu dari bursa karbon kita. Misalnya bursa karbon di Malaysia. Bursa karbon di Malaysia itu diluncurkan Desember 2022 atau 9 bulan sebelum kita. Ya, dan pada saat yang bersamaan 2 atau 3 bulan setelah kita di bursa Tokyo juga diluncurkan bursa karbon. Nah, sampai saat ini di bursa karbon Malaysia itu terjadi transaksi kira-kira 140-an ribu ton CO2, sedangkan di Tokyo itu kira-kira 200-an ribu. Ya, artinya apa yang ditransaksikan di bursa karbon Indonesia itu hampir 3 kali lipat dari apa yang ditransaksikan di Malaysia. Dalam konteks itu sepertinya kita jauh lebih besar. Tetapi kita tentu membandingkan dengan potensi yang ada di Indonesia. Kita percaya potensi yang ada di Indonesia itu jauh lebih besar. Ya, oleh karena itu ruang untuk bertumbuh masih sangat besar. Nah, tetapi mungkin satu hal yang perlu kita catat dalam ekosistem perdagangan karbon di Indonesia, Bursa Efek Indonesia atau IDX Karbon sebagai penyelenggara bursa karbon itu perannya adalah di secondary market. Primary marketnya ada di kementerian terkait. Dalam hal ini adalah di SRN PPI milik KLHK. Nah, kalau tadi pertanyaannya misalnya adalah hutan mangrove, kemudian sektor-sektor lainnya yang potensial untuk menjadi supply di bursa karbon, itu tentu menjadi kewenangan dari SRN PPI KLHK. Ya, apa yang dicatatkan di SRN PPI itu yang nanti akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
atau di IDX Karbon. Nah, tentu kami senantiasa berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, dengan kementerian lembaga terkait, ya, dengan ESDM, dengan KLHK, dengan Kemenko Marves dan lain-lain, untuk bagaimana kita menumbuhkan ekosistem perdagangan karbon di Indonesia supaya bisa menjadi lebih baik lagi.